Seorang perempuan berusia 19 tahun bernama Salsa merupakan mahasiswa yang aktif berorganisasi di kampusnya. Namun, akhir-akhir ini ia merasa aktivitasnya terganggu karena dia merasa lemas dan sering pusing. Akhirnya, ia memutuskan pergi ke dokter di puskesmas terdekat untuk memeriksa kesehatannya. Oleh dokter, ia didiagnosa mengalami anemia. Kemudian, dokter merujuk Salsa untuk datang ke konseling gizi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Kak. Pagi, Bu. Dengan Kak siapa? Kak Salsa. Saya Farah, silakan duduk. Sedang kuliah atau kerja, Kak? Saya kuliah, Bu. Semester berapa? Baru semester 4 sih, Bu. Alah, pasti lagi sibuk-sibuk punya tugas ya, Kak. Iya, Ibu. Jadi gimana, Kak Salsa? Ada yang bisa saya bantu? Iya, Bu. Jadi tadi saya habis dari dokter Gina, terus saya didiagnosis anemia. Kemudian saya dirujuk untuk konsultasi ke sini, Bu. Oke, boleh saya lihat surat rujukannya? Oke, baik, Kak Salsa, 19 tahun, pelajar. Di sini dituliskan kalau kadar HB kakak itu di bawah normalnya, Kak. Kadar HB kakak ini hanya 11,8 gram per desiliter. Wah, kadar HB yang normal itu memangnya berapa ya, Bu? Nah, kadar HB yang normal itu untuk yang berusia di atas 15 tahun itu 12 gram per desiliter. Nah, kalau sebelumnya Kak Salsa pernah mengalami gejala-gejala anemia nggak, Kak? Seperti pusing, lemas? Iya sih, Bu, saya sudah merasa lemas, terus gampang pusing juga, kayak kecapean tuh sudah semingguan gitu, Bu. Oh iya, sebenarnya orang yang dikatakan anemia itu saat kapan sih, Bu? Baik, mungkin saya jelaskan sedikit ya mengenai anemia. Jadi, seseorang dikatakan anemia apabila kadar hemoglobinnya itu di bawah normalnya. Nah, salah satu penyebab utama anemia itu karena defisiensi atau kurangnya zat besi. Kemudian gejalanya itu contohnya tadi seperti 5L, lemas, letih, lesu, lelah, lalai, kemudian pusing, pandangannya kunang-kunang, mudah mengantuk, dan wajahnya pucat. Oh, jadi gitu ya, Bu. Saya pikir tadi saya hanya telat makan aja, Bu, jadinya lemes sama pusing. Oh, tidak, Kak. Jadi, apakah Kak Sasa ini sering telat makan? Nggak sering juga sih, Bu. Cuman karena semester ini saya lagi banyak tugas dan lagi banyak kegiatan organisasi. Jadi saya lupa makan, Bu. Mungkin bisa sehari sekali aja, Bu, untuk makannya. Nah, hal itulah yang bisa menjadi penyebab terjadinya anemia, Kak. Karena kurangnya asupan zat besi, ditambah remaja putri itu lebih rentan terkena anemia. Karena kan remaja putri lagi masa pubertas, jadi zat gizinya lagi meningkat kebutuhannya. Serta remaja putri ini mengalami haid yang dimana akan kehilangan darah setiap bulan, sehingga nantinya itu membutuhkan zat besi 2 kali lipat seperti biasanya. Oh, lalu gimana ya, Bu, cara mengatasi hal tersebut? Nah, jadi ada 3 cara untuk menangani anemia ini. Yang pertama itu bisa dengan meningkatkan asupan makanan sumber zat besi, kemudian fortifikasi makanan dengan zat besi, dan bisa dengan suplementasi zat besi. Tapi saya masih sedikit bingung sih, Bu, dengan ketiga saran Ibu. Gimana ya, Bu, itu caranya? Nah, jadi kalau meningkatkan asupan makanan sumber zat besi itu bisa dengan pola makan bergizi seimbang. Nah, jadi terdiri dari aneka ragam makanan. Jadi makanannya itu harus beragam, beraneka ragam, terutama sumber pangan hewani yang kaya zat besi. Kemudian kalau fortifikasi bahan makanan itu tadi, jadi menambahkan satu atau lebih zat gizi ke dalam pangan untuk meningkatkan nilai gizi pada pangan tersebut. Nah, dari makanan yang tidak cukup atau mencukupi kebutuhan terhadap zat besi itu perlu didapat dari suplementasi zat besi atau kita mengkonsumsi tablet tambah darah. Sepertinya saya tertarik sih, Bu, dengan tablet tambah darah. Terus untuk cara mengkonsumsi yang baik itu gimana ya, Bu? Nah, kalau tablet tambah darah itu diberikan melalui suplementasi yang mengandung sekurang-kurangnya itu 60 mg elemental besi dan 400 mikrogram asam folat. Nah, baiknya ini dikonsumsi malam hari setelah makan dan menjelang tidur. Jadi nggak boleh saat perut kosong. Oh, begitu. Terus untuk manfaatnya itu apa aja, Bu? Nah, pemberian suplementasi zat besi ini apabila dikonsumsi secara rutin dalam jangka waktu tertentu, ini bisa meningkatkan kadar hemoglobin secara cepat dan perlu dilanjutkan untuk meningkatkan simpanan zat besi di dalam tubuh. Lalu kalau untuk pantangannya itu apa aja ya, Bu? Nah, kalau pantangannya itu dalam mengkonsumsi tablet tambah darah ini dengan jadi jangan minum teh dan kopi, kemudian
tablet kalsium dosis tinggi karena nanti membuat zat besinya itu lebih sulit untuk di apa ya? Lebih sulit untuk diserap. Kemudian hindari obat sakit mah. Kemudian untuk meningkatkan penyerapan zat besi itu sebaiknya mengkonsumsi buah-buahan yang mengandung kayak vitamin C, misalnya kayak jeruk, pepaya, terus mangga, jambu biji, terus konsumsi juga sumber protein hewani kayak hati, ikan, unggas, dan daging. Kalau untuk konsumsi tablet tambah darah itu nantinya bakal ada efek sampingnya nggak Bu? Nah, konsumsi tablet tambah darah ini kadang menimbulkan efek samping seperti nyeri atau perih pada ulu hati, kemudian bisa mual dan muntah, atau juga bisa tinja berwarna hitam. Itu untuk efek sampingnya. Oke, baik Bu. Mungkin saya akan mencoba untuk mengkonsumsi tablet tambah darah secara rutin Bu. Baik Kak Sasa, apabila nanti terjadi kendala atau efek samping, boleh Kak Sasa kembali lagi konseling ke sini. Baik Bu, terima kasih banyak atas sarannya ya Bu. Kalau gitu saya pamit ya Bu. Baik Kak, terima kasih Ya, kembali. terima kasih Hati-hati banyak di ya, jalan Bu. ya Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.